orang bijaksana. Di dalam Mazmur 90 ayat yang keempat dan 12, firman Tuhan katakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang bijaksana memperhatikan waktu Tuhan. Waktu untuk Tuhan, waktu untuk mencari uang, waktu beribadah, dan mungkin waktu ada di dalam rumah. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu kita kadang-kadang disita oleh keinginan dunia, habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada yang punya prinsip, nikmati hidup dulu, bagaimana nanti untuk yang akan datang. Tetapi begitu pun juga sebaliknya, saudara kasih Tuhan. Kita harus memperhatikan waktu Tuhan. Di dalam Amos 5 ayat 18-20, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Apa yang harus kita perhatikan di hari-hari Tuhan? Yang pertama, bebas dari pengejek. Saudara kasih Tuhan, banyak dia orang-orang Kristen, orang percaya yang menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman. Di dalam Yudas 1 ayat yang ke-18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Kapan Yesus datang? Mana buktinya Yesus datang? Sampai hari ini tidak ada. Mana buktinya hamba-hamba Tuhan yang biasa bikin KKR, yang bisa bikin mujizat, melakukan mujizat? Di mana pendeta yang mengklaim dapat mandat dari Tuhan, yang biasa mengusir setan, yang menyembuhkan banyak orang sakit, yang memakai nama Tuhan dengan memakai minyak urapan, mengurapi mobil, mengurapi rumah, mengklaim janji Tuhan. Katanya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka adalah nabi palsu, penipu semua. Inilah pernyataan mereka yang menurut hawa nafsunya dengan segala kefasikannya. Apakah yang statement ini karena kepahitan? Atau mungkin punya roh antikris? Salam kasih Tuhan, saya berbicara khususnya yang sudah mengenal Yesus, bukan yang belum mengenal Tuhan. Artinya khusus bagi orang-orang Kristen. Ingat, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 22, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita semua bisa dipakai oleh Tuhan, bukan hanya para rasul zaman Yesus saja. Karena kita punya iman dan percaya kepada Yesus, dan semua orang yang menerimanya diberi kuasa, dan semua orang yang menerimanya diberi kuasa, otoritas yang sama. Saudaraku, ingat, penghakiman adalah milik Tuhan.
Penghakiman adalah hak Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan yang diberkati Tuhan adalah gereja yang bergandengan tangan satu sama lain, saling menopang, saling membangun, tidak saling menyalahkan, menjatuhkan, caci maki, menyudutkan, menyikut, membunuh, iri hati, amarah, egois, menghujat, bahkan saling membinasakan. Saudaraku, kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang membangun, melengkapi, menguatkan, menghibur satu sama lain. Di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Saudara kasih Tuhan, ketika Yesus sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan pada hari Tuhan? Berjaga-jaga. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah seperti laki-laki, dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Yesus adalah kasih. Iman bisa tumbuh melalui firman Tuhan dan aniaya. Mengalami penderitaan harus semakin kuat, semakin eksis dengan Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, apa yang harus diperhatikan pada hari Tuhan? Yang ketiga, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita harus hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus bisa mengikuti gelombang Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara kasih Tuhan, duduk diam di bawah kaki Yesus, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sudah waktunya kita menuai bersama-sama, membawa jiwa, tubuh, roh mereka yang belum mengenal Tuhan. Di dalam Daniel 12 ayat 10 dan ayat yang ketiga, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang-orang fasik itu akan memahaminya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai saudara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita bertatap muka dengan muka, melakukan perjamuan kawin anak domba, semeja sehidangan dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.